Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 6 orang, yaitu Giananda, Ofta Puspita Putri Ramdhani, Leni Cahya Amelia, Yoga Prasetyo, Agus Herdiansyah, dan Rian Herdiansyah. Di kesempatan video ini, kami akan mempresentasikan tentang peradaban lembah Sungai Indus. Di video ini akan ada 4 pembahasan, yaitu letak geografis, sosial politik, sistem kepercayaan, dan hasil kebudayaan. 1. Letak geografis. Secara geografis, wilayah India merupakan suatu jazirah dari benua Asia. Hal ini disebabkan oleh pegunungan Himalaya di sebelah utara India. Lembah Sungai Indus sekarang berada di wilayah negara Pakistan. Kebudayaan Indus-Hindu berkembang antara tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Wujudnya berupa kota kuno Mohenjo-daro dan Harappa. Luas geografis peradaban ini meliputi 1,2 juta kilometer persegi atau seluas Pakistan sekarang. Dua kota yang sangat terkenal di wilayah ini adalah Mohenjo-daro di wilayah Pakistan Selatan sekarang dan Harappa di daerah Punjab. Sosial politik. Peradaban lembah Sungai Indus juga dikenal sebagai peradaban Indus 2800 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi. Perkembangan sosial dari bangsa aslinya, yaitu Dapida, sampai masuknya bangsa Arya dari Jerman Timur membuat kekacauan dengan kaum pribumi yang menjadi kaum budak. Mereka melarang bangsa Arya untuk menikah dengan bangsa Dapida dengan tujuan untuk membedakan kaum atas dengan kaum bawah. Dan mereka membuat susunan kasta dari Brahmana, pemuka agama, Satria, prajurit, Waisa, pedagang, dan Sudra, budak. 1. Bangsa pendukung. India kuno mempunyai peradaban yang maju mulai dari 4000 tahun sebelum Masehi. Hal ini dibuktikan dengan penemuan reruntuhan kota-kota besar di lembah Sungai Indus yang berkembang sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Diperkirakan ada pendukung dari pendukungnya peradaban Indus tersebut dan perkiraan tersebut sudah terbukti. Ternyata pendukung dari peradaban lembah Sungai Indus sendiri yaitu ada sebuah penduduk yang tinggal di lembah Sungai Indus dan penduduk itu dinamakan bangsa Dapida yang memiliki ciri fisik diantaranya yaitu berkulit hitam dan berhidung pesek. Pemerintahan Raja. 1. India di bawah Persia. Pada 513 sampai 298 sebelum Masehi, India jatuh ke tangan bangsa Persia di bawah Kaisar Darius yang memiliki daerah kekuasaan dari pantai Anatolia, Turki, sampai lembah sebelah barat Sungai Indus. Pada kurun waktu ini, India berhubungan dengan peradaban barat dari bangsa Persia. Bangsa India memperoleh pengetahuan mengenai pembuatan mata uang dari perak, bahasa, dan tulisan Aramaik bahasa Persia, serta pengalaman berdagang dengan barat. 2. Chandragupta Maurya menjadi raja pertama pada masa pemerintahannya 232 sampai 322 sebelum Masehi. Daerah kekuasaan kerajaan Maurya diperluas ke arah timur. Dalam menjalankan tugasnya, Chandragupta meniru model pemerintahan Persia. Dalam pemerintahan yang bersifat nepotisme, Chandragupta membagi wilayah kerajaan ke dalam beberapa provinsi yang dipimpin oleh anggota keluarganya. Dia dibantu oleh golongan birokrat yang berlapis-lapis dari tingkat bawah sampai pusat dari Pataliputra. 3. Asoka. Asoka adalah cucu dari Chandragupta Maurya. Kerajaan Maurya mengalami masa yang gemilang. Setelah Asoka meninggal, kerajaan menjadi pecah belah menjadi kerajaan kecil. Pada masa Asoka, peradaban India mencapai puncak kejayaannya. Para penggantinya hanya berkuasa sampai tahun 180 sebelum Masehi. Setelah itu, Imperium Maurya mengalami keruntuhan akibat invasi. Kelas sosial.
kehidupan ekonomi masyarakat Lembah Sungai Indus sudah maju. Hal ini dibuktikan dengan kemampuannya membangun kota Mohenjo-daro dan Harappa, serta ditemukannya peninggalan budaya lainnya. Masyarakat Lembah Sungai Indus hidup dari pertanian dan perdagangan. Sungai Indus merupakan sarana ekonomi yang paling vital. Fungsi sungai adalah sebagai alat transportasi perdagangan serta irigasi. Kehidupan pertanian dapat dilihat dari ditemukannya patung wanita sebagai dewi kesuburan. Adanya bangunan gudang sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen. Pertanian Lembah Sungai Indus menghasilkan gandum, padi-padian, buah-buahan, dan kapas. Kegiatan perdagangan tidak terbatas di Lembah Sungai Indus saja. Masyarakat Mohenjo-daro kemungkinan besar telah berhubungan dagang dan pelayaran dengan bangsa-bangsa lain di kawasan Asia Barat. Hal itu didasarkan pada penemuan material-material tanah liat yang menggunakan tulisan gambar ternyata sama dengan benda sejenis yang ditemukan di Mesopotamia. Barang-barang yang diperdagangkan dapat berupa logam perhiasan dari emas, bertahtakan batu pirus, pakaian, dan lain-lain. Pirus adalah batu permata yang berwarna hijau kebiru-biruan. Sistem kepercayaan masyarakat Lembah Sungai Indus bersifat politeisme atau memuja banyak dewa. Dewa-dewa tersebut misalnya dewa kesuburan dan kemakmuran, Dewi Ibu. Masyarakat Lembah Sungai Indus juga menyembah binatang-binatang seperti buaya dan gajah, serta menyembah pohon seperti pohon pipal, beringin. Pemujaan tersebut dimaksudkan sebagai tanda terima kasih terhadap kehidupan yang dinikmatinya, berupa kesejahteraan dan perdamaian. 4. Hasil kebudayaan. Bukti dari peradaban Lembah Sungai Indus telah tinggi dilihat dari bukti-bukti peninggalan yang didapat seperti perencanaan kota yang telah tertata rapi, berbagai bangunan yang terbuat dari batu bata, adanya kerajinan terakota, dan peninggalan berupa tembikar serta alat-alat perhiasan. Adapun hasil kebudayaan lainnya yaitu bangunan, arca, kolam pemandian. Dalam buku The Ancient Indus Valley, karya Jane R. Michantos, salah satu peninggalan yang paling unik dari peradaban ini yaitu adanya tempat pemandian umum besar dan kamar mandi yang sudah tersebar di mana-mana, membuktikan bahwasanya peradaban ini cukup maju karena memiliki perencanaan kota yang teratur. Lalu ada alat-alat rumah tangga, senjata, kereta, piktogram. Piktogram ini adalah suatu ideogram yang menyampaikan suatu makna melalui penampakan gambar yang menyerupai atau meniru keadaan fisik objek yang sebenarnya. Bisa dilihat dari gambar-gambar di atas. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.